hukum jual beli asalnya adalah mubah. Ya, hukum jual beli tidak wajib, tidak sunnah, tidak makruh, tidak haram. Ya, hukum asal jual beli adalah mubah. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ahallallahu al-bay' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli. Kalimat ahalla dalam usul fikih ini termasuk lafaz-lafaz yang menunjukkan ibahah, pembolehan, mubah. Tidak menunjukkan sunnah dan ataupun wajib, apalagi enggak. Ya, jadi ahallallahu al-bay'a menunjukkan hukum jual beli asalnya adalah mubah. Dan ini juga didukung oleh ijma' para ulama. Namun, sebagaimana hal-hal yang hukumnya mubah, ia bisa berubah hukum tergantung dengan apa? Tergantung dengan mubah ini dijadikan sarana apa. Kalau yang mubah dijadikan sebagai sarana yang wajib, maka yang mubah jadi wajib. Kalau dia jadi sarana yang haram, maka dia haram, dan seterusnya. Karena itulah ahkamul bai' itu khamsah. Hukum jual beli, apa hukum berjual beli, itu tidak lepas dari 5 hukum syar'i. Ya, 5 hukum syar'i. Yang pertama, kadang wajib hukumnya. Jual beli kadang wajib hukumnya. Kapan? Misalnya, kalau dia mau wudhu, tidak ada air dijual, dia punya uangnya, dia punya kelebihan uang, dan uang airnya dijual dengan harga normal, maka di sini dia wajib membeli air tersebut untuk wudhu. Dia mau sholat, tidak ada penutup aurat, ada beli pakaian, ya, ada yang menjual pakaian, ya, harganya nggak dinaikkan, dia punya uang, untuk makan ada, kelebihannya ada untuk beli pakaian, wajib beli pakaian. Untuk sholat. Jelas ya? Dia sudah tiba saatnya wajib haji dia. Tidak bisa kalau enggak apa namanya atau enggak kalau pesawat kan masuk di sewa menyewa ya, bukan jual beli dia kalau pesawat. Taib labas. Yang semisal dengannya lah. Intinya dia harus membeli sesuatu untuk melakukan kewajiban atau untuk menghindarkan diri dari mudarat. Misalnya dia kelaparan. Ada uang sih, ada uang tapi ya. Nah, kalau dia tidak beli makanan, tidak makan mati ya wajib belanja, wajib membeli makan. Taib. Ini hukum yang pertama, jual beli hukumnya wajib. Yang kedua, kadang jual beli hukumnya sunnah. Ya, seperti ya membeli semua hal-hal yang bermanfaat dengan niat yang baik. Ini patokannya dengan niat yang baik. Kalau sekedar membeli barang-barang yang bermanfaat gitu ya, tanpa niat yang baik, ya itu tidak sunnah hukumnya, tidak masuk dalam kategori sunnah. Baik. Jual beli dikatakan sunnah hukumnya kalau dia membeli segala sesuatu yang bermanfaat ya dengan niat yang benar. Beli kendaraan, apa hukumnya? Bisa jadi sunnah kalau kamu niatkan dengan niat yang benar. Kenapa kamu beli itu? Untuk apa? Kan begitu. Ya, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, makruh. Bisa jadi jual beli itu makruh. Misal jual beli makruh adalah menjual kain kafan. Kain kafan dan dikiaskan dengannya semua peralatan pemakaman. Ya, semua hal-hal yang dibutuhkan dalam prosesi penyelenggaraan jenazah. Itu hukumnya makruh. Kenapa makruh kata para fuqaha? Karena kan dia dapat pembeli kalau ada orang meninggal gitu ya. Jadi mau tidak mau ya apa istilahnya? Dia ada harapan ada orang meninggal gitu. Semakin banyak orang meninggal banyak keuntungannya. Jadinya dihukumi makruh gitu. Dari sudut pandang itunya. Kemudian termasuk jual beli yang makruh adalah uh, jual beli setelah azan pertama pada hari Jumat, pada sholat Jumat. Ya, jual beli setelah azan pertama pada sholat Jumat hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Nah, kemudian contoh lain adalah menjual anggur pada orang yang dugaan kecil atau 50-50 dia akan gunakan anggur itu membuat khamar. Ya, untuk membuat khamar. Kenapa enggak diharamkan? Kenapa makruh? Karena dugaan kecil saja dia akan membuatnya menjadi khamar atau 50-50. Ya syuk, ragu-ragu dia. Maka hukumnya makruh. Dikiaskan dengannya semua benda-benda yang kalau kita jual kepada orang, ini kayaknya dia akan pakai untuk hal yang salah ini. Walaupun dugaan kecil. Dugaan kecil atau ragu-ragu, hukumnya makruh. Paham ya? Yang keempat, jual beli hukumnya mubah. Kapan jual beli hukum mubah? Kita katakan ini hukum asal, yaitu membeli segala sesuatu atau menjual dan membeli segala sesuatu yang bermanfaat tanpa niat yang solihah. Tanpa niat yang soleh. Ya, kalau pakai niat yang soleh, hukumnya sunnah jual belinya. Tapi kalau tanpa niat yang soleh, hukumnya mubah. Yang penting itu bermanfaat. Kemudian yang kelima, haram.
Haram jual beli. Kapan jual beli hukumnya haram? Taib. Keharaman jual beli ini ada dua. Ada keharaman jual beli, yakni jual belinya haram tapi tetap sah. Apa artinya tetap sah? Tetap sah terjadi perpindahan kepemilikan. Dan yang kedua, ada yang haram dan tidak sah. Sudah berdosa, itu yang sudah terlanjur ditukar wajib dikembalikan karena tidak sah. Taib. Jadi haram, muharram ma'as-sihah dan muharram ma'adamisihah. Contoh jual beli yang haram tapi syah adalah jual beli setelah azan kedua pada hari Jumat. Ya, jual beli pada azan yang kedua setelah azan kedua pada hari Jumat. Karena itulah tidak boleh ada ta'awun, tolong menolong bertransaksi ya setelah azan kedua pada hari Jumat bagi yang wajib Jumat, akan diterangkan nanti. Ya. Baik. Kemudian bentuk yang kedua yang transaksinya haram tapi sah, jual belinya haram tapi sah, yaitu menjual anggur kepada orang yang dugaan besar atau yakin dia akan jadikan khamar. Kalau tadi kan dugaan kecil atau ragu-ragu, kepada yang mau jadikan khamar hukumnya makruh. Tapi kalau dia jual anggur kepada orang yang dia yakin atau dugaan besar dia akan jadikan khamar, maka hukumnya haram. Nah, ini menjawab pertanyaan banyak orang. Ya. Apa hukumnya menjual misalnya kosmetik bagi perempuan? Jual baju-baju maafan misalnya yang ya baju-baju yang terbuka masalahnya ya, untuk perempuan. Ya ini jawabannya kembali kepada masalah ini. Jelas ya? Kalau pasarnya adalah orang-orang yang kemungkinan besar, dugaan besar kita atau yakin dia akan gunakan untuk menampakkan auratnya, tabarruj dan semacamnya, maka hukumnya haram. Walaupun syah jual belinya syah. Artinya uangnya halal dia makan gitu. Karena syah perpindahan kepemilikan syah, tapi dia berdosa. Jelas ya? Nah, tapi kalau dugaan kecil atau 50-50, misalnya pasarnya adalah orang-orang yang tahu lah pemanfaatannya kayak gitu, walaupun ada aja oknum yang melanggar, tapi itu bukan tanggung jawab dia. Karena dugaan kecil atau 50-50 gitu ya. Nah, maka hukumnya makruh. Tapi kalau misalnya aman, tidak ada dugaan kecil juga pemanfaatan, ya hukumnya mubah, kembali ke hukum asal. Boleh gitu ya. Nah, dan ini berlaku untuk semua hal-hal yang haram itu. Ya, akan diterangkan nanti bismillah. Jadi ini hukum haram tapi sah. Baik. Yang kedua adalah haram tapi tidak syah. Haram sekaligus tidak sah. Jadi sudah haram, tidak sah pula. Jadi harus dikembalikan. Misalnya menjual budak muslim kepada orang kafir. Ya, kepada orang kafir atau kepada orang murtad. Ini hukumnya haram dan tidak sah. Ya, dan tidak sah. Kenapa? Karena tidak boleh ada orang Islam dikuasai oleh orang kafir. Ya, jadi kalau kamu punya budak Islam, ada yang mau beli orang kafir atau orang murtad, tidak boleh dijual dan tidak sah. Ya, dan tidak sah. Kalaupun terjadi transaksi harus dipulangkan. Ya, karena tidak boleh muslim itu berada di bawah orang kafir. Kecuali kalau yang mau membeli ini adalah asal dan faraknya. Misalnya saya punya budak muslim. Saya mau jual, ya ada orang mau beli, orang kafir, tapi orang kafir ini adalah bapaknya budak muslim ini atau anaknya budak muslim ini, walaupun dia kafir. Maka di sini boleh saya jual. Kenapa boleh saya jual? Karena ketika seseorang memiliki usul bapak, ya, kakek dan seterusnya, usul ibu, ya, dan furu ke bawah, furu anak dan seterusnya, cucu ke bawah, ya, kapan dia beli budak dan ternyata budak itu usul dan furuknya, sekedar dia beli, pindah kepada kepemilikan dia, maka otomatis dia langsung merdeka. Tanpa perlu dia merdekakan, itu otomatis. Karena tidak boleh seorang itu memperbudak usulnya sama furuknya. Ya, makanya dikatakan tadi, hukum asal menjual budak muslim kepada orang kafir haram dan tidak sah. Tapi kalau orang kafir itu adalah usul dan furuk, usul atau furuk dari budak muslim ini, boleh kita jual. Karena ketika kita jual kepadanya, otomatis budak muslim ini akan merdeka. Baik? Iya. Apalagi contohnya menjual senjata tajam kepada pelaku begal, qati'ut thariq. Kalau di zaman dahulu penyamun ya. Ini haram dan tidak sah. Ya, menjual peralatan senjata tajam dan atau hal-hal yang berhubungan dengannya. Ya. Jelas ya, kepada orang-orang yang melakukan tindakan
begal, penyamun dan seterusnya. Ini juga tidak syah. Haram dan tidak syah. Kemudian juga haram dan tidak syah menjual mushaf dan buku-buku agama, buku hadis, tafsir, fikih kepada orang kafir. Ya, kepada orang kafir. Ini juga tidak ini juga haram dan tidak syah. Iya, wallahu taala alam bissawab. Dan secara umum semua jual beli yang tidak memenuhi syarat-syarat rukun-rukun yang disebutkan nanti biidznillah taala, hukum jual belinya tidak sah. Misalnya beli alkohol, beli minuman keras, beli khamar. Khamar itu kan najis. Ya, dia bukan harta, tidak boleh dipertukarkan. Maka jual beli khamar tidak sah, wajib dipulangkan uangnya, harus dikembalikan. Ya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ini jual beli khamar haram dan tidak sah.